محمد وعلى آله وأصحابه صلاة دائمين ومتلازمين على مر الدهور والأيام وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأنام الذي بعث بشريعة سمحة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat imannya, atas nikmat Islam, dan tentu nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir dalam kegiatan pesantren kilat, pesantren yang sangat cepat yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh dari awal Ramadan sampai hari ini 19 Ramadan. Dan mudah-mudahan ini nanti mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat yang pada akhirnya diamalkan setelah Ramadan dan seterusnya sampai 11 bulan berikutnya. Pada akhirnya masuk ke Ramadan berikutnya sebagai senjata yang baik untuk melaksanakan Ramadan. Banyak dari antara kita yang sakit gitu ya. Banyak dari kita yang mengalami drop gitu di puasa ini, termasuk Pak gitu. Suaranya juga seperti Afgan gitu. Awak kan ya, dulu pernah dekat dengan Rosa, tapi sekarang tidak, kayaknya sudah agak break. Selawat dan salam untuk kita persembahkan kepada baginda agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan dari beliau, para pengikutnya, dan kita bagian dari pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman dan pada akhirnya telah mendapatkan syafaat yang akhir. Alhamdulillah kita semua memasuki bulan suci Ramadan dan ini adalah masuk yang hari ke-19. Kalau kamu perhatikan suara saya ini karena ada double, ada mic ini dan ada clip-on. Apa ini? Clip-on apa? Clip-on apa ini? Mirip-mirip kalau kamu lihat di IG misalnya atau di beberapa channel YouTube atau Facebook ya yang sering warawiri itu cara komik. Suara ini seperti suara anak taki ya. Serasa kebanjiran. Nah, tema yang diberikan tempo hari atas nama apa itu judulnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Al-Muftilat As-Saum. Tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tapi karena sudah digantikan oleh Ustaz Buya materi itu, kemudian dirubah lagi kita rolling, di change dengan materi yang lain dengan judul tentu yang berbeda, yaitu tentang zakat dan keutamaannya. Tidak salah itu. Jadi ini memang pusarannya tentang fikih. Jadi yang kemarin tentang membatalkan membatalkan puasa tentu tentang fikih, dan tentang hari ini tentang zakat dan keutamaannya juga adalah tentang fikih lingkupnya itu. Bayan, tentu tanpa pula para asatid yang hadir di sini, ustaz-ustazah yang hadir di Masjid Al-Mubarak insyaallah dalam hal untuk itu. Ustaznya sangat banyak hadir semua. Ustazahnya 2, yang lain-lain pada halangan kayaknya, dan itu usul sebagai seorang wanita gitu. Siklusnya memang mendatang seperti itu. Sini tuh paling lama yaitu 15-16 hari. Lebih dari itu please, karena khawatir tidak sembuh-sembuh darah baik. Puasa ini itu yang sudah banyak dijelaskan oleh para Ustaz-ustazah, ibu bapak sudah menjelaskan itu pusaran tentang puasa, dan kita memang capek letih menjalankan puasa itu. Mulai dari bangun, kemudian aktivitas, lalu ada tidurnya juga, tidur siang itu, lalu aktivitas lagi, lalu pulang, lalu tidur siang, tidur sore, lalu kemudian bangun persiapan, kemudian buka dan seterusnya sampai ibadah sampai berbuka.
Aktivitas ini memang aktivitas rutin yang biasa kita lakukan seperti biasa tanpa puasa. Tapi rasanya beda, rasanya lain. Beratnya iya. Di antara kita semua mungkin ada yang sakit, ada yang drop, ada yang keletihan, dan yang lain-lain. Gitu ya, dan itu dirasakan oleh kita semua. Tidak pandang kamu syokir atau kafir gitu ya, seperti kami yang sudah kafir ini dosanya. Itu terasa semua capeknya, terasa letihnya, capeknya. Maka itu di bulan Ramadan ini yang sering diulang-ulang dan sering dibahas berkali-kali, itu tentu beda ibadahnya dalam hal pahalanya dibandingkan dengan pahala-pahala pelaksanaan di bulan-bulan lain atau di bulan-bulan biasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan wa ihtisaban dan keikhlasan dia dalam melaksanakan ghufira lahu ma taqaddama zambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Lebih kurang 11 bulan untuk kita berpuasa. Kalau kita lekur di 1 bulan penuh ini dalam hal kebakaran, maka itu Ramadan secara bahasa pemaknaannya adalah melebur, membakar. Apanya yang dibakar? Tentu badan yang dibakar. Dari segala maksiat yang dilakukan, dari segala macam makan minum yang ada di dalam perut kita ini, dan dari segala macam maksiat dosa yang kita lakukan ini. Jadi dibakar, dibersihkan, dihapuskan semuanya. Dengan syarat puasanya itu diterima, boleh dan sukunya. Dia nanti seperti bayi yang keluar dari perut ibunya yang baru dilahirkan. Dia menjadi suci bersih lagi dengan catatan puasanya diterima. Ini belum masuk ke wilayah zakat, jadi karena masih momentumnya di Ramadan itu. Karena kebetulan saja zakat itu, khususnya zakat fitrah, masuk di dalam momentum setelah pelaksanaan Ramadan. Capek memang. Tapi kalau dibandingkan Nabi berpuasa dulu di awal-awal gitu, dengan para sahabatnya, khususnya pada saat Nabi berdakwah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu di sana terjadi peperangan dalam Islam yang disebut dengan perang perdana dalam Islam dengan jumlah yang sangat tidak berimbang antara 1.000 dan 300, yaitu yang disebut dalam sejarah Islam perang Badar. Ketika perang Badar berkecamuk itu kebetulan posisinya adalah bulan Ramadan, dan para sahabat perang itu sedang posisi berpuasa, tentu para itu Nabi juga. Dan di dalam perang itu Allah takdirkan menang dengan dibantu dengan jalur baik, yaitu para malaikat yang membantu pasukan langit gitu, sehingga pasukan kaum muslimin era itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah bandingannya 1:3, 1:3/4. Tapi dengan izin Allah dimenangkan melalui bantuan para malaikat, dan itu dikisahkan di dalam sejarah. Lalu di situ Nabi berdakwah gitu, berpidato lah setelah pulang dari perang yang luar biasa. Ini kan terkait dengan puasa. Raja'na jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru balik dari jihad yang kecil akan menuju jihad yang sangat besar. Sementara jihad itu, karena itu adalah perang perdana dalam Islam, jihadnya sangat luar biasa, sangat besar. Karena terkecamuk dengan jumlah bandingan tanah dan seimbang dengan Muslim, dengan kafir Quraisy, dengan sedikit sahabat yang meninggal era itu, sementara kaum kafir Quraisy itu banyak, tapi masih dikatakan ditambah lagi dalam posisi yang amat putih, tapi berpuasa. Tapi dimenangkan oleh Allah. Tapi dikatakan oleh Nabi baru jihadil asghar, jihad yang kecil, dan akan menuju kepada jihadul akbar, jihad yang besar. Lalu para sahabat bingung dengan payahnya, dengan letihnya, dengan capeknya berjihad tadi, dengan yang tidak berimbang pasukan tadi, dan itu adalah perdana perang dalam sejarah Islam, dalam catatan sejarah Islam, dan itu pun menang pula. Lalu dikatakan sebagai jihad yang kecil. Mau jihad akbar yang besar. Jihad apa yang bisa dia dituaikan? Nah, kalau agak sama ini, ada mirip juga dengan Ustaz Taufik Anwar. Kalau kita pun tahu Ustaz Taufik Anwar ini, balik segera menuju PPK. Lalu dikatakan jihad yang besar itulah jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Rupanya jihad yang besar itu adalah jihad kita sendiri, jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan orang lain itu gampang, tidak asal kita punya parang, punya pedang,
punya mental yang baik, punya mental yang bagus, kita perang jihad baik ya, saling kapal, saling bunuhan dalam rangka membela agama Allah. Wala taqtulun nafsal lati illa haramallah. Tidak boleh kamu bunuh kecuali yang membunuh dibolehkan, yaitu dalam rangka membela agama Allah. Mudah itu jihad seperti itu. Tapi yang paling payah ini adalah para ustaz, para ustazah, anak-anak sekalian, putra putri, itu adalah jihad melawan diri kita sendiri. Jiwa jihad yang jihad nafsi ini ya. Jihad keinginan dari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat. Nak banyak harta, nak banyak bini, nak banyak anak, boleh aja, tapi harus dulu ya itu. Nah, jabatan tinggi, nak kayu, nak segala macam itu kayu yang tidak datangkan manfaat. Nah, itulah yang kekuasaan di dalam diri ini yang tidak hilang. Dan itulah tempelannya setan. Maka wajar Nabi SAW itu pernah mengeluarkan satu hadis sahihnya itu di jajah Ramadan. Kalau Ramadan itu datang, kemudian afabul jannah, dibukanya itu pintu-pintu surga itu. Pintu surga itu kita lebar. Jadi siapa yang mati di bulan Ramadan insya Allah surga itu ya. Tapi dengan syarat matinya bukan dalam keadaan maksiat. Banyak itu mati-mati di masjid sholat tarawih tapi sepetan. Akhirnya mutlak kapat di situ. Apa itu sedang-sedang jangan berlama. Mulai semangat pun jam 9 baru selesai. Kok bukan begini babak sendal kita imam gitu kan? Atau yang terbaru itu imam kelama baca ayat di babak sendal berjamaah. Sedang situlah waktu itu sudah berat. Nah, gimana tadi? Waktu itu sebuah benar dan ditutup juga pintu neraka. Jadi pintu neraka ini ditutup. Dan terakhir masuk tidak disyayatin dan dibelenggunya para syaitan. Jadi syaitan itu tidak ada kalau di bulan Ramadan ini karena ditutup diikat, dirantai. Jadi kalau kamu pergi ke tempat yang segala macam, yakinlah tidak ada syaitan ini. Tidak ada yang namanya penduduk lagi suster ngesot, kakek jangkul, pocong segala macam. Karena memang syaitan-syaitan itu diikat. Adapun syaitan itu dalam diri kita ini, karena kita sudah dilatih oleh syaitan itu sebanyak 11 bulan. Dan pada akhirnya dia melakukan kemaksiatan karena dia sudah jadi setan. Nah, maka itu tidak heran ketika manusia sedang melakukan kemaksiatan, puasa dia tidak baik, padahal tidak ada halangan untuk dia tidak puasa. Saya dia mulut di mana-mana, kita makan minum di mana-mana, warung itu tutup, bawah itu buka, kaki menggalau. Itu biasa, karena sudah jadi setan. Kecuali yang wanita, kecuali ada uzurnya, kecuali al-marid, as-safar, tidak boleh. Tapi orang sehat, bisa tinggi kokoh gitu ya, misalnya badan tinggal. Tapi dia wajib puasa, berarti sudah jadi setan. Itu ya. Nah, kita alhamdulillah mudah-mudahan masuk ke kolom malaikat. Karena kita ini punya potensi jiwa setan dan potensi manusia, potensi jiwa malaikat. Di antara dua itu, dalam teknologi Mu'tazilah itu menjilat lain dan menjilat lain. Di antara dua kebaikan dan kejahatan, antara bisa jadi malaikat atau bisa jadi syaitan, maka lebih hina dari syaitan. Nah itulah puasa, gambarannya itu. Memang letih, capek segala macam, tetapi mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa pada akhirnya. Barang siapa puasanya sakit, di bulan Ramadan, aku ini misalnya, atau kamu yang sakit, kemudian mengalami kekurusan badannya, misalnya timbangan yang 70 jadi 60 bahkan 60, maka indikator puasanya diterima. Indikator puasanya diterima. Aku sudah ngomong tadi dengan puasa masih 42. Tapi kalau di bulan Ramadan, sehat gemuk, makannya wajib tambah-tambah, perutnya meningkat, badannya meningkat, berat badannya dari 70 jadi 75 sampai 80. Itu menunjukkan puasanya itu tidak diterima. Kalau beda puasa tentang itu, Jadi dia puasa itu kan sama Ramadan, kamu sorry nilai salah dan siami ilal ju'i wal atas. Jadi berapa banyak yang puasa itu tidak ada yang dapat dari puasanya itu ilal ju'i wal atas. Kecuali dia cuma dapat lapar dengan hak sebaik. Jadi cuma sia-sia itu puasa. Kalau puasanya itu bertambah nafsu makannya, bertambah berat badannya, bertambah kemudian, maka puasanya indikator tidak diterima.
Pak mana Pak, karena aku nggak dunia memang sudah, memang itu Ramadan itu, apa cara kita represi, kecuali dengan mengurangi makan, karena memang kita sengaja mengurangi makan dalam rangka pembakaran lemak, pembakaran dosa, itu dari aspek yang kesehatan. Nah, sudah puasa dari aspek kesehatan. Nah, tentu zakat tidak lepas dari puasa, khususnya dalam puasa Ramadan. Itu dalam hadis dikatakan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas kita semua, baik laki-laki, perempuan, kecil, besar, bahkan hamba sahaya pun pada bulan Ramadan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Besarannya berapa? Besarannya 1 sok. Itu zakat fitrah. Oh ya, zakat itu mungkin pemaknaan secara bahasa kelas 10 khususnya yang sudah mendapatkan materi itu di semester 1 itu ingat saya bab ke-3 atau ke-4 tentang materi zakat itu ya. Jadi secara maknawianya dia bisa dikatakan zakaun suci dan dia bisa dikatakan juga berkembang dan bisa dikatakan barokah, keberkahan. Karena zakat itu memang dengan dikeluarkannya itu harta kita, dia mendatangkan, membersihkan harta kita, mendatangkan keberkahan dan juga jadi berkembang-kembang, bertambah-tambah gitu harta itu tidak akan berkurang. Itu aspeknya sebenarnya zakatnya dan aspek ditinjau dari zakat mal. Secara umum, zakat yang kita ketahui secara hukum itu ada 2. Ada yang disebut dengan zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat mal. Nah, konteksnya zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat kita selesai melaksanakan Ramadan yang pada akhirnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri itu batasannya. Dalam mazhab Imam Malik itu boleh mengeluarkan zakat fitrah pada saat masuk awal Ramadan, boleh. Karena itu khawatir misalnya kalau kita lupa dan seterusnya, akhirnya dikeluarkan awal-awal sebagai bentuk kehati-hatian untuk mengeluarkan zakat fitrah. Boleh, boleh. Tetapi di Indonesia kebanyakan kita semua mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu pada saat apa? Pada saat malam takbiran biasanya. Orang berbondong-bondong malam takbiran, misalnya lebaran itu hari Jumat atau hari Sabtu sekarang lebaran ditetapkannya. Katakanlah hari Jumat, hari Sabtu lebaran ya. Berarti malam Sabtu itu malam takbiran orang sudah berbondong-bondong, sore-sore gini orang sudah mendatangi masjid musola untuk melakukan zakat fitrah biasanya. Di sana sudah disiapkan amilnya, pengurusnya untuk menerima zakat fitrah. Itu baik dikeluarkan. Atau setelah berbuka puasa gitu ya, berbuka puasa orang kemudian bawa zakatnya, zakat fitrah. Itu juga baik, bagus. Waktu yang paling afdol itu atau yang paling utama sebelum pelaksanaannya atau imam berdiri di atas mimbarnya yaitu sholat Idul Fitri. Karena kalau setelah itu dianggap sebagai sholat biasa dalam hadis. Maka yang paling baik itu katanya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Cuman kalau pagi-pagi yang melakukan zakat fitrah kamu tuh sebelum imam sholat repot ya. Orang mau persiapan Idul Fitri, orang mau persiapan sholat. Ya. Kita tiba-tiba mau mengeluarkan zakat fitrah itu sibuk. Maka yang benar, yang baik, yang bagus yaitu di malamnya, sore harinya, kemudian nanti sampai berbuka kita mengeluarkan sehingga panitia atau amil zakat itu mudah membagikannya di malam-malam itu. Misalnya mereka akan membagikannya setelah sholat maghrib atau sholat isya. Kebanyakan sholat isya karena waktunya panjang untuk atau luas untuk membagikan zakat fitrah. Dengan di kita misalnya 2,5 kilo, walaupun itu agak salah perspektif ya. Nanti ada keterangan lebih lanjut dalam hal 14 itu minus tahap terakhir. Nah, zakat fitrah yang kita kenal di Indonesia ini namanya juga fitrah, suci, bersih, dan itu juga sebutan lain adalah zakat nafs, zakat diri untuk kita sendiri. Bahkan bayi yang baru dilahirkan pun di malam takbiran misalnya atau sebelum imam naik di atas mimbarnya untuk melaksanakan sholat id atau apa? Sholat id atau khutbah itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Bayi yang baru dilahirkan hukumnya wajib. Siapa yang mengeluarkan? Tentu orang tuanya. Jadi semua kita baik yang kemarin tidak puasa misalnya karena faktor uzur dan dia harus membayar dia juga harus dizakati zakat fitrah. Wawan nenek-nenek yang sudah tidak perlu lagi puasa juga tetap harus dibayar zakatnya oleh keluarganya gitu. Tambah lagi kita misalnya Bapak Ibu sebagai kita khususnya sebagai kepala rumah tangga itu wajib menafkahi dan memberikan zakat itu kita tanggung semua istri-istri kita dan anak-anak kita. Oh istri saja. Ya.
Karena itu tidak diikat dengan Undang-Undang Nomor 17 dan terpenuhi ini di dalam 16 2019. Nah, itu zakat fitrah. Ini ada sesi tanya. Zakat fitrah nanti sekilas begitu. Berapa besaran dalam mengeluarkan zakat fitrah? Nah, besaran yang kita umumnya ini kan gini, makanan pokok yang dikeluarkan di masing-masing negara. Misalnya kalau di Arab atau di Timur Tengah kebanyakan itu gandum atau kurma atau keju, untuk dikeluarkan zakat. Karena itu adalah bagian dari makanan pokok. Tentu di kita, untuk Indonesia ini yang mayoritasnya 80%, tentu makanan pokok kita itu mayoritasnya beras. Ya beras dimasak lalu kemudian jadi nasi, itu yang dimakan, makanan pokok itu. Tapi bukan dalam bentuk nasi kemudian dizakati, tapi dalam bentuk beras. Terserah orang nanti mau dimasak dalam bentuk apa gitu. Atau sebagian daerah lain misalnya ada sagu, ada gandum juga bisa gitu ya. Tapi mayoritas misalnya Indonesia bagian barat itu akan tengah dan sebagian timur itu mayoritasnya adalah di beras. Nah kebanyakan bahkan edaran-edaran surat yang sudah keluar juga tuh di panitia. Ada Basnas, ada Lasnas, ada Basda, ada Lasda gitu ya sebagai lembaga PZ. Ini pengumpul zakat yang memang diatur dalam undang-undang gitu, Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat. Itu edarannya itu misalnya agak keliru sebenarnya kalau mau dikomentari tentang surat itu. Zakat itu 2,5 kilo satu sotnya dianggapnya itu, karena kita hitungnya adalah satu sot 2,5 kilo beras. Atau dengan uang misalnya sudah disepakati 30.000 per zakat, per kilo per zakat. Kalau sekilo dia misalnya 10.000, berarti sekitar 25.000 ya. Atau misalnya berasnya itu di atas 10 kilo lebih lah, di atas harganya di atas 10.000 lebih, maka itu saya dikenakan jadi 20.000, 30.000. Meskipun konteks itu salah. Mengapa saya berani ngomong salah, Pak? Karena ada dasarnya perbedaan dalam mazhab itu, baik Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali gitu ya. Nah, di luar yang lain, konsistennya kalau mau menuruti zakat itu sudah dibaca berbagai referensi. Alurnya itu adalah 2,7 sekian, atau genapkan saja 2,7 kg. Itu zakat fitrah dalam bentuk beras. Boleh nggak Pak lebih dari itu misalnya jadi pas 3 kilo, baik, bagus gitu ya. Nah kita biasanya standarkan cuma 2 kilo setengah. Pak bagaimana? Saya tetap 2 kilo setengah dalam hal pokoknya. Kalau saya lebihkan itu beberapa canting bisa jadi mencapai 2,7 kilo itu. 2,7. Bagaimana kalau saya kenakan saja menjadi 3 kilo beras nanti kalau bilang kamu berzakat kan nanti di tempat masing-masing dipaskan saja satu orang ya. Individu itu 3 kilo boleh nggak? Baik, itu bagus. Lebih baik, kurang jangan. Nah, bagaimana kalau konversi dalam bentuk uang? Nah, ini yang jadi problem. Kita kadang-kadang tidak konsisten dalam hal mazhab, gitu ya. Mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan sebenarnya dalam hal uang. Kalau kiai-kiai lama dulu itu sangat konsisten untuk tidak membolehkan dalam bentuk uang gitu. Mereka tuh kalau di mulai lama itu belajar kitabnya itu, kalau kitab Syafi'inya itu misalnya Sabilan Muqtadir. Itu sering kami baca, sering kami pelajari di dalam majelis ta'lim kiai lama itu. Karya Syekh Asad Al-Banjari, dia yang sangat kental dengan keluarga Imam Syafi'i. Itu tidak jadi dengan uang. Kalaupun dengan uang biasanya diakalin itu. Mereka datang ke masjid, ke musola, lalu membeli beras di situ. Kemudian nanti dia dengan amilnya, dengan pengurusnya, dengan panitianya, baru menyerahkan dalam bentuk beras. Lalu kemudian disuruh dipegang, lalu kemudian didoakan. Kita niatkan dulu tuh. Tahu niatnya? Nawaitu zakat al-fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Karena kamu masing-masing individu untuk niat zakat. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah di dalam hati kita itu. Nawaitu al-fitri zakat al-fitri, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah an-nafsi untuk diri aku sendiri lillahi ta'ala, tafarru lillahi ta'ala. Lalu nanti para panitianya, ustadznya di masjid musola itu akan mendoakan ajarallahu bima atau baraka bima atau jakalu dan tahura. Biasanya doanya seperti itu pada umumnya itu. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, idealnya bukan 2,5 kilo, tapi kalau mau menurut Imam Syafi'i yaitu 2,7
2,7 atau paskan saja misalnya 2,8 atau digenapkan menjadi 3 kilo. Oke lah, tidak ada masalah. Kalau dikonversi ke uang, mazhab Hanafi yang membolehkan dengan uang, konsistennya dengan uang yang selain dengan makanan pokok tadi dan dengan kimah, sesuatu yang berharga itu bisa dikorelasikan dengan uang. Nah, konversi dengan uang itu kalau mau datang Syafi'i itu bilang mazhab Hanafinya. Jadi bukan 30 ribunya, tapi kalau misalnya per kilonya itu 50 ribu dalam hal Maliki, maka kalikan saja misalnya 3 kilo. Karena kalau 3,8 kalau dalam hal Maliki, dalam hal ukurannya itu 3,8. Kalau kita kan 32,5 sampai 2,7. Dia mazhab Maliki itu 3,8 sampai 4 kilo. Maka kalau dikonversikan, misalnya digenapkan menjadi 4 kilo. 4 kilo itu kalau dikali 50 dengan harga turun, bukan harga beras. 1 kilonya misalnya 50 ribu, berapa tuh 4 kali 5? 200 ribu. Berarti konversi uangnya adalah satu individu 200 ribu. Zakat zakat harta itu zakat fitrah itu dalam bentuk beras 3 kilo misalnya maksimal. Kemudian kalau dia mau uang murni tanpa dia beli beras, yaitu satu orangnya sebanyak berapa tadi? 4 kali 5 berapa? 200 ribu rupiah. Itu mau konsistennya. Maka itu saran Pak nanti, meskipun ada edaran dari Basnas, Lasda, kemudian UPJ, di musola-musola itu ada edaran itu yang ditandatangani oleh pemenang oleh Ikatan Dewan Masjid Indonesia atau oleh MUI segala macam. Maka baiknya kita tetap usahakan itu dengan beras. Nanti kamu misalnya berzakat dimanapun, di musola, di masjid, atau kamu memasang langsung dengan orang yang berhak menerima, itu dengan beras, jangan dengan uang. Saran Pak ini. Idealnya 2,7 atau mau dimaksimalkan 3 kilo juga boleh. Pak, saya 2,5 kilo saja pada umumnya itu sebelum ya sudah. Karena itu juga bagian dari ijtihad. Nah, itu tentang zakat mal. Adapun zakat fitrah, itu zakat fitrah. Zakat mal itu luas pembahasannya, namun mal, harta, apabila yang bentuknya mendatangkan harta atau harta yang menjadi simpanan kita dalam bentuk apapun, manakala dia sudah mencapai haul dan nisab dan kadarnya, maka haulnya itu 1 tahun dan tidak harus Ramadan sebenarnya, tapi kebanyakan kita dibarengkan dengan zakat fitrah, maka sering disamakan momentum itu sehingga dibarengkan keluarnya. Haulnya itu 1 tahun, kemudian nisabnya batasan minimal harta yang kita miliki, apapun bentuknya, apakah tabungan, apakah emas, apakah perak, apakah yang lain-lain, itu nisabnya yaitu banyak pendapat nih. Kalau yang lama-lama itu ada yang mengatakan 96 gram emas, ada yang mengatakan 93,6 gram emas, ada yang mengatakan kebanyakan sudah di mana-mana disampaikan 85 gram emas. Terus yang versi NU-nya juga itu ada 77 gram emas. Makin kecil gramnya, itu makin banyak potensi orang untuk mengeluarkan zakat mal. Semakin besar nisabnya, misalnya 96 gram, maka semakin kecil potensi orang untuk, karena batasnya sangat tinggi dalam hal mengeluarkan zakat fitrah. Maka pakai saja yang umumnya kebanyakan, yaitu 85 gram dengan menghitung harga emas saat ini. Jadi secara umumnya gini saja, apapun namanya harta yang kita punya, apakah bentuknya kita punya emas simpanan, emas batangan, emas perhiasan, tabungan pribadi kita misalnya, terus apapun lah yang menghasilkan harta yang kemudian kita punya harta, maka 85 gram dilihat dengan harga emas saat ini. Kemarin saya sebut tentang harga emas sekarang. Emas sekarang itu sangat naiknya luar biasa. Emasnya sangat drastis naiknya, harga emas itu angkanya itu per gramnya itu sangat tinggi sekali, di kisaran 1 juta sekian. Jadi kalau misalnya 1 juta sekian, kalau kita katakanlah 1 juta, dikali dengan 85 gram, berarti berapa nisabnya? 85 juta. Itulah batasan minimal harta yang wajib kita keluarkan dalam bentuk zakat mal. Kalau di bawah itu, berarti secara hukum Islam kita belum berhak atau belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal.
materi dari Ustaz Muhammad Subari. Semoga bagi Ustaz yang menyampaikan ilmu bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang mendengarkan bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan nanti. Jadi yang selanjutnya kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama akan dilakukan oleh cewek. Jadi pertanyaannya adalah, perang perdana umat Islam yang paling terbesar adalah perang perdana umat Islam yang paling besar. Ya. Untuk Hanira Fitri, silakan jawab pertanyaannya. Jadi berdiri saya di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari MC, yaitu perang perdana umat Islam terbesar adalah perang Badar. Jadi sebelum kembali ke tempatnya, pilih satu cowok untuk menjawab pertanyaan. Hasan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah waktu yang paling baik untuk membayar zakat adalah, silakan Pak Saudara ada pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari waktu terbaik membayar zakat adalah sebelum sholat Idul Fitri. Silakan pilih satu cewek untuk jawab pertanyaan terakhir. Namira. Pertanyaannya adalah, jihad yang paling besar adalah jihad melawan saudara ya. Silakan menuju ke depan. Ya, cukupkan untuk materi untuk sesi pertanyaan. Jadi saya akan membacakan ringkasan singkat mengenai materi kita hari ini. Pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dan barang siapa yang sakit pada bulan Ramadan, maka insya Allah puasanya diterima oleh Allah. Dan zakat ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan waktu yang paling baik untuk membayar zakat adalah sebelum sholat Idul Fitri. Dan semua orang wajib untuk membayar zakat, mulai dari usia bayi sampai dengan lansia. Dan kedua, zakat fitrah adalah 2 sampai dengan 7 kilogram beras dan uang sekitar 200 ribu rupiah. Zakat ketentuan dari zakat mal adalah batasan 82 gram emas lihat dengan harga emas saat ini. Mungkin dengan berakhirnya kesimpulan yang saya sampaikan, maka akan berakhir juga acara kita pada hari ini. Saya MC, apabila ada salah-salah kata, ingin mengucapkan minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Muhammad Fazli Al-Hafiz bagi pengelola acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.